Kalian kemarin lihat gak postingan gue yang mobil ini bisa nanjak sambil mundur? Nah, ini adalah Chery G60 yang baru aja launching. Cuman per hari ini gue belum tahu harganya berapa. Gue bakal kasih tahu apa aja sih bedanya dibandingin Chery G6 yang model sebelumnya. Nih, teman-teman, kuncinya seperti ini ya, tombol lock, terus ini unlock buat buka bagasi. Dan tuh, tampilnya kayak gini. Kecil banget gitu kan. Look dari tampak depan kayak gini, coba komen apa aja bedanya. Pertama, bedanya tuh dari sini nih. Jadi hood atau kap mesin ini beda. Ya, grillnya juga beda. Fascia depan tuh beda banget ya. Kameranya sekarang berubah di bagian sebelah atas, udah nggak pakai logo I lagi. Di sini ada emblem Chery. Perlamban tentunya LED dan ada air ventilasi. Ini tuh bolong beneran gitu loh. Ini bolong beneran. Terus di sini ada dual guard tuh ya kan. Ini juga glossy. Fog lampnya ada di sini LED semua, sensor-sensor. Dan pada saat dipencet lampu, pencet unlock gitu maksudnya. Dia lampunya otomatis nyala. Tuh, silau banget lagi ya. Jadi untuk tampak depannya mobil ini lebih gagah. Tapi nanti ini jadi tipe yang berbeda, bukan facelift. Tapi ini tipe yang berbeda dengan Chery G6 biasa. Jadi nanti ada G6 sama G60. Ibaratnya kalau kayak brand lain versi yang sporty-sportinya kayak gitu. Gue mau praktekin ya. Jadi ketika gue taruh kuncinya dan gue mendekat, dia nanti nyambut gue nih. Jadi disambut, dibukain pintu, spion ngebuka, terus ada tulisan welcome. Nah, kita ngomongin jantung dari sebuah mobil listrik gitu loh. Karena yang IWD, motor listriknya tuh ada dua ya. Yang depan itu tenaganya sekitar 70 kW. Torsinya sekitar 165. Nah, motor belakangnya lebih gede, 135 kW, torsinya sekitar 220. Nggak heran 0 ke 100 itu bisa ditembus sekitar 6,5 detik nih. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya April, sales counter Chery Bintaro yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Pasar Modern. Di samping April ada mobil terbaru G60. Bapak Ibu bisa miliki mobil ini mulai DP 150 jutaan aja. Bagi Bapak Ibu yang mau cari mobil bensin, Chery juga ada Omoda C5. Di samping April ini Omoda C5 itu harga 319 juta aja, TDP dimulai dari 80 juta. Setiap pembelian mobil EV, Bapak dan Ibu akan mendapatkan lifetime warranty dan free Wallman charging. Bagi Bapak Ibu yang ingin booking service, tukar mobil lama dengan mobil barunya atau test drive, boleh hubungi April di nomor 0878 8407 1030. Ingat Chery, ingat April. Terima kasih. Nah, yang baru tentu di sini nih, ya kan, air ventilasi di samping ini baru, velgnya juga baru nih, ya kan, kembangnya beda. Profilnya 245, 55, ring 19, tentunya cakram depan belakang. Dan yang baru juga ground clearance lebih tinggi sekitar jadinya 22 mili, yang lama kan sekitar 200 mili kan. Sekarang 22 mili, terus di sebelah sini, ini juga set skirtnya tuh bahan dop juga, sama dengan yang lama. Nih ada welcome light, terus ini kamera 540, handle-nya sistemnya masih seperti ini, roof rail ada. Dan gue nggak ngerti kalau misalkan pada saat kayak bingung dulu awalnya kenapa mobil ini laku banget. Cuma pada saat kemarin gue datang ke acara komunitas yang J6 Fest, itu banyak yang suka mobil ini. Kenapa? Karena harganya masih terjangkau, terus juga dipakai ibaratnya harian juga masih oke, dipakai off-road atau camping juga oke. Jadi rata-rata kalau pakai mobil ini tuh kayak lebih tenang gitu loh. Dan tempat chargingnya letaknya sebelah kanan ya, sudah support fast charging, cuma sekitar 30 menit itu dari 30 ke 80% gitu loh. Dan makin kelihatan keren tuh karena kacanya dibikin full sampai belakang. Dan tampak belakang sekilas serupa, tapi sebenarnya beda nih. Jadi di sini tetap ada boxnya, cuman kameranya letaknya di sebelah sini teman-teman. Di sini, terus ini sudah soft pelan-pelan. Jadi kalau kalian misalkan habis off-road, sepatunya kan basah ya, bisa taruh di sebelah sini gitu. Dan pada saat kita unlock, tapi dari sini, coba saya buka dari sini ya. Bukan dari sini doang. Keempat pintu lainnya kalau teman perhatiin itu masih seamless, berarti dia masih ngunci. Jadi aman banget kayak misalkan ibu-ibu habis belanja ke pasar atau misalkan teman-teman lagi istirahat di rest area nongkrong dulu di sini, nggak ada orang menyelinap keempat pintu lainnya, lebih safety. Ini tentunya nggak ada ban serep tapi dapat tire kit. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman kalau misalnya, tapi kalau saya pasti lebih senang. Jadi kalau bannya bocor tinggal pakai tire kit aja. Dan setahu saya ini masih lifetime warranty, nanti kalian pembelian juga dapat wall mount charging. Jadi
usahakan sebisa mungkin jangan ngecas yang lebih sering, pokoknya jangan sering-sering fast charging, itu mempercepat degradasi. Ada power outlet juga, udah memang diperuntukkan untuk kayak camping banget ya. Lampu-lampu bagasi juga ada. Tampilan tampak depan, samping, belakang, menurut gue sih makin ganteng. Disclaimer dulu ya, gue nggak tahu nanti yang dijual apakah sama kayak gini juga apa enggak. Tapi kemarin pada saat gue ngobrol sama orang Cherry, kemungkinan yang udah pasti dijual adalah yang interiornya fix hitam semua. Warna kayak ini gue belum tahu, jadi disclaimer dulu ya. Oke, gue jelasin singkat, apa aja yang baru. Yang baru di sini sebenarnya kayak misalkan ini konsolnya tuh dia sekarang berbeda nih. Jadi bukanya ke samping, ini lebih enak jujur. Misalkan ya, kalian naruh nih tuh ya. Enak, ngambil barang enak dibandingin yang ke depan, ke belakang gitu. Potensi kayak lebih gampang patah kan ibaratnya. Terus jujur gue juga lebih suka kalau misalnya warna hitam semua, apalagi mobil ini cocoknya lebih pakai buat off-road, kenapa sih kotor-kotoran kan? Kayak ini lebih gampang kotor. Percaya gue deh. Terus wireless chargernya masih sama, setirnya beda nih, ada logo Cherry-nya di sini. Sun visor, di sini ada kaca dan lampu, ini kesukaan cewek-cewek tuh ya kan. Terus tentunya dilengkapi dengan panoramic sunroof. Buka sunroof. Tuh, dia bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian butuh cahaya doang, buka aja tirainya. Tapi kalau kalian butuh sunroofnya, buka sekalian. Dan ini sunroofnya menurut gue cukup gede banget. Kita dengerin ya suara kegedapan kabinnya. Kita tutup. Head unit itu gede banget teman-teman. Speakernya Infinity, total ada 12 speaker loh. Nih, gue jujur lagi cari-cari sih di mana tombol mute-nya, karena di Cherry ini ya seperti kebanyakan mobil Cina pada umumnya semua fitur rata-rata ditaruh di sini. Biar apa sih rata-rata? Kalau mereka bilangnya adalah biar tampil clean, semua nanti serba AI, semua serba over the air ya. Jadi kayak teknologi itu bisa diakses dari handphone segala macam. Dia juga ada kayak gitu-gitu loh. Nanti mungkin teman-teman bisa ngobrol sama si Mbak Aprilnya seperti apa. Tampilannya gini banget. Gede banget, 15,6 inch. Ini ada IWD, gambar panorama, tapi gue mau kasih lihat DVR. DVR ini kayak dashcam, tapi kalian harus kasih micro SD nih. Tampilnya kayak ini nih, kamera depan, terus belakang ya kan. Nih, ini tampak samping, kanan samping juga, dan ini bisa ngerekam, bisa kalian cek juga. Ini menurutku fiturnya cukup oke banget. Terus di sini ada IWD ya. Ini mode berkendaranya tuh. Tuh. Ini doang sih, maksud gue harusnya dikasih tombol-tombol gitu ya, mungkin cari next. Kalau ini ya, jadi kalau kalian misalkan mau off-road segala macam, kalian harus pencet dulu jalan berlumpur kayak gini. Tuh, ini bahkan ada kayak sudut kemiringan dan segala macam. Tekanan ban juga dia cukup lengkap. Dan ini untuk pengaturan AC-nya, kalian nggak usah rebutan. Jadi dual zone kan, misalnya yang kanan pengennya dingin, yang kiri pengen hangat, boleh. Terus di sini kalian bisa atur ya, ada ventilasi kan, dia belum ada penghangat. Penghangat nggak perlu di Indonesia. Tuh, ada pijatnya, ada melambai, catwalk, menyeberang, menenangkan, melompat. Lengkap banget ya. Terus geser lagi di sebelah sini. Nah, tuh kayak gini. Tarik-tarik kayak gini. Terus ini AC-nya di ini teman-teman tuh. Ya kan? Kalian mau bikin 18, misalnya di sini panas, ini bisa banget. Terus kameranya. Tuh, kameranya cukup bening kan? Ini kamera kanan, kiri, belakang. 3D, tuh tampilan 3D. Nah, jadi beberapa fitur tuh memang ada di sini semua teman-teman. Nih, close. Terus ada navigasi juga. Jadi dari sininya sendiri head unit itu sudah ada maps-nya sebenarnya. Tapi tadi lagi saya konekin dengan si Apple CarPlay Android Auto. Nah, ini pengaturan mobilnya, ada kontrol cepat, wiper, jendela mobil segala macam, bantuan pengemudi, yang bantuan keselamatan. Ini pakai bahasa Indonesia jujur agak bingung gue sih. Pengisian daya kalian tuh, misalkan ini baterainya tinggal berapa, tinggal reset sini. Pengaturan lampu, kursi, kunci mobil, keamanan, informasi. Tuh, cukup banyak kan? Ini pengaturan kendaraannya tuh. Nih, tampilan dari Apple CarPlay seperti ini. Karena ini prosesornya itu udah pakai Snapdragon kalau nggak salah. Dia smooth banget tuh. Ya kan? Smooth banget. Kalian bisa lihat map sama denger Spotify dari sini. Kalau menu Cherry-nya tampilannya kayak gini nih. Ini tampilan menu Cherry-nya.
ya kan? Ini menu utamanya nih di sini. Aplikasi atau adegan cerdas, bahkan ini bisa kalian ada mode hewan. Misalnya kalian lagi berangkat ke pasar, kalian bawa anjing atau kucing, taruh aja di sini, AC-nya tetap nyala. Ini tinggal nyalain kayak gini tuh kan, ada informasi kayak gini. Ini cukup kepake banget. Nih setirnya tentunya udah kulit, tilt teleskopik, tuas transmisi letaknya sebelah sini. Ini untuk wiper. Nah, meter cluster itu memang kecil tapi cukup informatif teman-teman. Ya paling kalian itu kayak butuh terbiasa aja karena tombolnya itu sangat minim banget. Ini kayak tombol shortcut untuk volume. Nah, ini untuk pengaturan AC untuk shortcutnya nih kayak gini. Di sini ada gambar mobilnya segala macam. Tuh, kalian bisa geser-geser dari sini. Buka tutup pintunya itu mantep banget. Dia bodinya dari aluminium sehingga terasa solid pada saat dipakai jalan juga, itu berasa banget. Headrestnya itu ada 3 dan ada armrest, tempat cup holder. Ini kulit ya, sudah kulit. Isomic juga, blowernya ada 2, nggak perlu rebutan. Portnya USB juga ada 2, seat pocket. Dan dengan keberadaan panoramic sunroof yang super gede itu ngebikin kabin itu semakin lapang. Gue kemarin coba duduk baris pertama juga, kedua juga pada saat off-road sih cukup nyaman sih. Dan teman-teman lihat wheelbase sekitar 2,7 kan, sehingga ngebikin kabinnya itu semakin kelihatan lapang. Jadi kemarin gue sudah cobain ya J6 biasa sama J6T untuk off-road. Bener-bener pakai mobil ini tuh off-roadnya tuh berasa effortless. Meskipun ini ditambah sekitar 25 mili, tapi memang namanya pas kemarin tuh lumpur semakin ini ya, semakin dalam sehingga kan makin tinggi ya obstacle-nya kan, juga beberapa kali sempat mentok. Tapi kemarin pada saat dicek kondisi baterainya sih aman. Tenang aja teman-teman karena ini sudah sertifikasi IP68. Gua nggak tahu harganya nanti berapa, kalau misalkan sudah ada nanti gue taruh di deskripsi. Kira-kira harganya tuh sudah sesuai dengan harapan teman-teman apa enggak, tapi harusnya menurut gue sih harusnya harganya lebih mahal dibandingin yang J6 biasa. Next, gue bakal bahas kira-kira owning cost kalau punya mobil listrik itu seperti apa. Kak, boleh spill nggak? Boleh? Spill skin kan aku? No, ini nih. Nah, kita merapat nih. Ini tuh mobil apa ini? Ini Chery J6T. Iya, harganya berapa sih? Harganya tanggal 21 Kak nanti kita launchingnya. Oh ya, ini tanggal segini belum launching ya? Iya. Terus betul. kasih alasan dong kenapa harus ambil Chery J6, mau J6 biasa atau J6 di tengah gempuran brand-brand lain? Karena kalau untuk Chery ini dia kan harganya kan untuk listrik ya Kak, itu kan dia kan tidak kena ganjil genap ya. Terus juga pajaknya sangat-sangat minim sekali. Jadi memang harus diwajibkan langsung booking fee aja kalau bisa. Oke, terus kenapa harus ambil sama April? Karena kalau sama April harganya terbagus. Jadi nggak jadi spill skincare ini ya? Nggak jadi dong. Spill mobil aja ya? Iya, spill mobil aja, oke? Iya. Terus pesan buat teman-teman yang misalnya lagi cari mobil, harus pertama tuh apa dulu gitu? Harus pertama dia test drive dulu. Itu nomor 1. Terus kalau sudah test drive atau mungkin sudah review di YouTube, itu boleh langsung datang ke dealernya dan bertemu dengan salesnya. Ya, ini juga baru buka kemarin ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa langsung berkunjung ke Chery Bintaro. Nomor handphonenya April berapa? 0878 8407 1030. Dan teman-teman kemarin barangkali tahu ya, gue kan sempat ikutan test drive pakai ini, cobain off-road gue kemarin yang baret-baretin. Ternyata off-road pakai ini tuh effortless banget. Jadi bahkan kemarin gue bikin video tuh mundur. Nanjak biasanya kan maju ya? Iya betul. Nanjak kemarin gue mundur. Iya, dia memang bener-bener bagus kok reviewnya. Dan mungkin teman-teman yang sudah pakai mobil ini boleh sharing di kolom komentar. Next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.